menikmati sujud yang kita syukuri dengan tambahan tadabbur kepada Al-Quran. Ini sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita nikmati ayat-ayat Al-Quran. Dengan harapan semoga Allah berikan kepada kita nikmat istiqamah hidup bersama Al-Quran. Karena Al-Quran pembimbing utama kita dalam kehidupan menuju cita-cita yang didambakan semua hamba yang berakal, yang sehat. Kebanyakan manusia tidak sehat. Dan kita diberi oleh Allah nikmat sehat. Yaitu sehat qalbu, sehat akal, sehat jasad saat ini. Kalaulah jasad terkadang menurun, tidak berarti bahwa qalbunya menurun. Ada orang yang jasadnya sakit, qalbunya meningkat kesehatannya. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Entah jasad itu sakit ataupun sehat, qalbu harus tetap sehat. Dan qalbu dapat meraih nikmat sehat kalau memang selalu dekat dengan Allah. Zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum washkururi wala takfurun. InsyaAllah pagi hari ini kita gali, kita kaji surat Al-Ma'idah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Ayat ini berbicara tentang kehidupan orang Arab dulu. Boleh bertanya kita, kalau kehidupan orang Arab dulu, orang Arab sekarang bagaimana? Dan apa hubungannya dengan kehidupan orang yang di luar Arab? Selalu begitu demikian. Kita membaca ayat Al-Quran, setiap ayat kita yakini hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Kalau ayat berbicara tentang orang Arab masa lalu, petunjuk apa yang harus kita buktikan bahwa ini adalah petunjuk untuk manusia secara keseluruhan. Ayat berbunyi, Ma ja'alallah min bahiratin. Allah tidak menjadikan dari bahirah. Apa itu bahirah? Bahirah adalah an-naqatul lati tuqta'u udhunuha idza anjabat adadan muayyana. Bahirah itu adalah seekor unta yang dipotong telinganya karena dia sudah punya turunan yang banyak. Kenapa dipotong telinganya? Supaya diketahui ini jangan diganggu. Jangan digunakan tenaganya dan jangan juga dipotong. Jangan disembelih. Kemudian wala saibah. Apa itu saibah? An-naqatul lati idza balagat sinnan muayyanatan tutraku li asnamihim. Bila unta sudah mencapai usia tertentu, jadi inilah kesepuhan. Ya, sudah mencapai usia tertentu, sudah tinggi, sudah tua betul, maka itu akan dipersembahkan untuk berhala-berhala. Jangan diganggu. Kemudian al-wasilah wala wasilatin. Wasilah artinya adalah an-naqatul lati taslu injaba unsa bi unsa. Apabila ada unta yang punya anak unsa betina, anaknya punya anak lagi betina lagi. Oh, berarti punya cucu betina dari anaknya orang betina lagi. Nah, yang begitu itu Allah sebut dengan wasilah. Itu juga harus diistimewakan. Kemudian walham, walahamin. Alham huwa fahlul ibil idza nataja adadun minal ibil min sulbihi. Kalau hamin itu adalah unta yang keturunannya banyak. Ini dipandang oleh orang-orang masyarakat jahiliyah atau masyarakat Arab jahiliyah. Inilah unta-unta yang Allah istimewakan. Jangan kita ganggu. So, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Hebatnya mereka.
Menghubungkan kepada Allah, ini usianya panjang, ini Allah punya anak sekian banyak, ini punya cucu wanita dari wanita. Ini Allah yang ngatur. Luar biasa tuh. Jadi mereka yakin betul kepada Allah. Cuma keyakinan tersebut tidak diisi dengan amal ibadah sesuai aturan Allah. Itu masalahnya. Bukankah kalau begitu seluruh umat manusia yang berakal sehat punya keyakinan demikian? Berarti ayat ini jelas untuk seluruh dunia kan? Termasuk di negeri kita. Secara umum, bangsa kita kan wajib percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila tidak percaya, tidak layak tinggal di Indonesia. Walaupun saat ini mendapatkan perlindungan. Bahkan ada ungkapan-ungkapan ya, kebebasan keyakinan. Boleh-boleh aja yang tidak bertuhan juga untuk saat ini boleh. La haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana hakikat ketuhanan Yang Maha Esa? Hilangkan aja lah. Bukan lagi Pancasila jadi Panca apa namanya? Bukan Panca. Tritunggal. Bukan. Apa? Ekasila. Ekasila jadi ya, itulah usaha-usaha untuk legalisasi kehidupan orang yang tidak bertuhan. Sedang diperjuangkan oleh pihak-pihak tertentu di negeri kita agar terjadi hal itu. Bahkan bolehlah ketuhanan dipakai, tapi ketuhanan berkebudayaan. Jadi termasuk yang penting mah ngaku ada Tuhan. Urusan yang mana yang dimaksud dengan Tuhan dan bagaimana terserah masing-masing aja. Karena kita bangsa yang kaya dengan budaya kan gitu. Lestarikan budaya itu. Kalau kita hubungkan dengan ungkapan umat pada zaman Nabi Saleh, wa ila samuda akhahum salihan qala ya qawmi ibudullah ma lakum minal ghairuh. Terus apa? Huwa ansha'akum minal ardi wastamarkum fiha fastaghfiruh, dan selanjutnya di situ kan kalimatnya ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Mungkin kata masyarakat Nabi Soleh gimana sih kamu? Bukan Soleh yang di sininya. Mana? Oh ini. Iya. Itu mereka berkata begitu kepada Nabi Soleh. Kamu itu adalah orang yang kami harapkan. Kamu cerdas, kamu pinter, kamu baik. Kenapa mengganggu budaya yang sudah turun-temurun, yang sudah dilestarikan oleh sekian lama para leluhur kita? Kamu mau mengganggu? Gimana sih kamu ini? Jadi kalau Al-Quran berbicara tentang masa lalu, ada sebetulnya zaman sekarang. Hanya beda tampilan saja. Termasuk ini. Ada Bahira, ada Saibah, ada Wasilah, ada Ham. Secara fisik, secara tampilan, di Arab saja sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak terdengar ada orang Arab yang masih percaya kepada Bahira, Saibah, Wasilah, Ham. Nggak ada sekarang. Terus apa hubungannya dengan masyarakat di dunia? Pada tahun 2018 ada peresmian pembukaan bandara di salah satu kota di Indonesia. Diadakan upacara semalam suntuk wayang kulit. Dilanjutkan dengan upacara sesaji. Sediakan uang koin, disediakan uang emas sekian gram ukuran tertentu, dan disediakan 3 kepala kerbau ditanam. Siapa yang melakukannya? Orang bodoh, doktor, mungkin profesor doktor hadir. Jadi intelektual tidak ada kaitan dengan masalah pengaruh jahiliyah dan Islamiyah. Ada orang yang mungkin
hanya SD pun tidak tamat, taat kepada Allah. Itu yaqilun. Ada orang yang sudah menjadi guru besar, bahkan mungkin dosen agama Islam, ngerti bahasa Quran, ngerti bahasa hadis, tetapi ternyata sangat dipengaruhi oleh budaya. Ketika umpamanya kita serang, apa-apaan ini? Kamu nggak tahu menau. Ini teh budaya. Karena negara Indonesia itu adalah kaya dengan budaya. Lestarikan budaya ini biar mendatangkan wisatawan asing. Kemudian tahun 2019, nggak tanggung-tanggung. Kalau tadi adalah murni, mungkin urusan bisnis. Sekarang, tahun 2019, pemberangkatan pertama haji Indonesia diiringi dengan upacara pecah kendi di bandara. Viral videonya. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dimaksud dengan pecah kendi? Biar lancar di perjalanan. Yang tadi, kenapa sampai dikuburkan kepala kerbau? Biar aman. Selamat. Jelas nyelakain kerbau. Ya Rabbana. Jadi kehidupan jahiliyah tidak dibatasi dengan tempat tertentu dan waktu tertentu. Selama Al-Quran mengatakan satu kata, itu berlaku sampai hari kiamat. Kan Al-Quran menyebut kata jahiliyah sampai 4 kali ya. Diulang-ulang sampai 4 kali jahiliyah. Ini memberikan makna bahwa kebalikan jahiliyah itu Islamiyah. Tidak Islamiyah, jahili. Itu saja. Gampang untuk mengetahuinya. Tidak perlu pakai definisi. Yang Islamiyah ini, yang tidak ini, jahiliyah. Dan pada waktu Rasulullah SAW diutus itu menghadapi masyarakat jahili. Secara keyakinan, secara pemikiran, secara amal perbuatan. Hanya sekarang ada orang yang jahili keyakinannya, mungkin perbuatannya kelihatan, rajin sholat, rajin baca Quran, tapi masih punya keyakinan seperti itu. Mungkin ada juga yang memang sampai perkataannya. Itu kalau marah, keluarlah nama binatang. Kaya raya gitulah mulutnya itu dengan nama binatang. Jahili juga. Kalau Rasulullah SAW menegur Bilal dengan kalimat, ya Abu Dzar ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Gara-gara dia manggil Bilal dengan Yabnal Aswad, maka kalimat tersebut menggambarkan tentang adanya sifat jahiliyah. Hanya mengatakan Yabnal Aswad. Bagaimana kalau mengatakan Yabnal Kalb umpamanya kan? Ya, manggil anjing, manggil babi, manggil ini semuanya. Padahal yang dipanggil manusia. Itu adalah tingkatan jahiliyah tertinggi itu. Kalau mengatakan Yabnal Aswad saja dikatakan innaka mru'un fika jahiliyatun. Engkau ini orang yang di dalamnya ada kejahiliyahan. Dan itu adalah merupakan kalimat yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran. Jangan sampai mengatakan, memponis seseorang. Tapi innaka mru'un fika fusukun, innaka mru'un fika nifakun. Nah, gitu ya. Engkau ini orang yang memiliki sifat kemunafikan, memiliki sifat kefasikan. Jangan berkata, kamu munafik, kamu fasik. Bahkan fasik dikatakan, bi'salismul fusuku ba'dal iman, faman lam yatub. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengiring kita untuk menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga telinga, dan menjaga segala-galanya. Berarti ayat ini jelas sekali bimbingan untuk kita semuanya menghadapi sekian banyak orang yang dikuasai oleh budaya yang tidak rasional. Tidak rasional kan? Jadi dikemanakan rasionya? Padahal mereka dikenal ya termasuk yang tadi menanam 3 kepala kerbau
itu yang pemimpinnya, dia adalah doktor lulusan luar negeri. Jadi sudah tahu kebudayaan masyarakat dunia. Tapi ternyata mempertahankan budaya yang tidak rasional. Rasio tidak ngambil manfaat. Emosi juga tidak. Apalagi keimanan. Terganggu jelas. Jadi tidak diterima oleh akal. Tidak diterima oleh kalbu. Tidak diterima oleh jasad. Tapi dipraktekkan juga. Apa yang membuat mereka seperti itu? Itulah jahiliyah. Tidak tahu fungsinya akal. Tidak memanfaatkan fungsinya akal, kalbu, dan jasad. Tabzir. Coba kalau dikirimkan 3 ekor kerbau ke Maqdis. Disop di sini. Ya Allah, ya Rahman. Tapi nggak mungkin kita makan kalau memang disembelih untuk asnam. Apa ayatnya? Silakan bacakan ayatnya. Beri baca dari awal. Silakan. Ya. Nah, wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Yang disembelih untuk selain Allah, tidak bismillah, tapi bismil asnam. Jadi disembelih untuk ditujukan demi diberikan kepada berhala. Ini untuk keselamatan kita. Agar bandar ini aman, selamat. Langsung tanam. 3 kepala kerbau ya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di Toraja, itu jelas non muslim ya, yang suka melakukan acara-acara upacara-upacara yang seperti itu. Yang jelas kalimat Al-Qur'an itu adalah untuk seluruh umat manusia. Dan berkaitan dengan orang beriman bagaimana? Orang punya iman kepada Allah, tapi keimanannya tidak dibuktikan dalam amal. Kita perhatikan ayat berikutnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika orang yang yakin kepada Allah, dan itu para pelaksana tadi, penanam 3 kepala kerbau itu orang yang suka sholat itu. Bahkan dia punya bukti-bukti hakikat kebenaran Islam melebihi kita. Tapi ternyata masih mempertahankan budaya seperti itu. Kalau kita desak, ini ada buktinya enggak bahwa ini manfaat. Jangan banyak ngomong. Pokoknya ikuti. Kenapa kita gak banyak ngomong? Pamali. Bisi kuma onam. Pamali itu orang Garut, sama onam orang Tasik. Iya, coba. Istrinya pamali sama onam. Iya, coba. Saya masih ingat dulu waktu kecil. Mungkin Kang Imam juga tahu tuh pamali juga sama onam. Saya dulu di kampung itu gitu. Kalau pemanya macam-macam. Tong gitu pamali. Kenapa gitu? Bisa kuma onam tuh. Macam-macam. Ya Allah. Jadi memang jawabannya sederhana. Hasbuna ma wajadna alaihi abana. Cukuplah, jangan banyak nanya, jangan cari-cari masalah. Cukup apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Selesai, beres. Tidak bisa dipahami, jangan nanya. Mana bukti kebenarannya? Jangan nanya. Ini adalah peninggalan leluhur kita. Harus dilestarikan. Jadi sebetulnya jahiliyah itu tidak terpengaruh oleh kemajuan atau tertinggalnya sains dan teknologi. Kemajuan teknologi zaman Firaun itu sangat luar biasa. Belum bisa diikuti tuh sampai saat ini. Bagaimana orang meninggal, dikasih obat, di mumi sampai sekarang masih terpelihara. Saya sudah lihat beberapa mumian Firaun, rambutnya aja masih ada. Mau lihat? Besok yuk jalan-jalan ke sana. Naik ke angkot, menuju bandara, naik ke Mesir. Nah, iya. Itu beberapa Firaun tuh. Firaun tuh banyak ya.
Orang Mesir menyebutnya Fara'inah, jamak. Ada Firaun zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Yusuf. Cuma kalau zaman Nabi Yusuf tidak disebut Firaun tapi Al-Malik kan. Qala al-maliku tuni bihi astakhlis li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Karena konon kabarnya pemimpin Mesir zaman Nabi Yusuf tidak musyrik. Namanya Akhnatun namanya. Dia termasuk yang bertauhid. Dan dia masih muda dibunuh. Karena dia beda dengan budaya di sana. Wallahu alam. Itu cerita lah gitu. Al-Quran tidak menyebutkan. Cuma memang Al-Quran membedakan. Ada Firaun, ada Malik. Hasbuna ma wajadna alai aba'ana. Walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Al-Quran sudah memberikan gambaran kepada kita apabila kita menemukan orang yang mengatakan ini pokoknya budaya harus kita lestarikan. Jangan banyak nanya. Pokoknya ini adalah merupakan ajaran dari nenek moyang kita. Emang nenek moyang kita dulu itu berlandaskan apa menentukan semuanya itu? Awalau kana aba'um la ya'lamun syai'an wa la yahtadun. Ini jelas sekali Al-Quran mengungkapkan kalimat penetapan dengan berbentuk pertanyaan. Ini perlu dijadikan sebagai bekal buat antum semuanya apabila kita menemukan dalam Al-Quran satu pertanyaan yang memberi makna ketetapan. Itu adalah pertanyaan ketetapan tingkat tinggi itu. Kenapa? Sebab kalau kita ditanya dan jawabannya sudah pasti. Lalu kenapa ditanya? Karena kita akan mendengarkan berita dengan dua uslub. Ketetapan di balik pertanyaan. Pertanyaannya susunan kalimat, ketetapannya isinya. Berarti kan kita mendapatkan berita dengan dua kalimat, dengan susunan kata. Ditambah lagi, untuk supaya kita paham terhadap pertanyaan tersebut, perlu pemikiran. Sesuatu yang dicapai setelah berpikir, tentu lebih kuat dibanding dengan tanpa berpikir. Ini manfaat pertanyaan dalam Al-Quran. Makanya kalau kita dapat pertanyaan dalam Al-Quran, ini adalah tentunya harus kita resapi, kita jiwai, melebihi daripada statement yang tanpa bentuk pertanyaan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Itu semuanya adalah berita yang mengandung makna lebih kuat daripada berita sederhana, berita biasa. Nah, ketika para ulama, para salihin yang sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat berjuang, terkadang menghadapi kesulitan. Karena memang orang-orang jahiliyah bekerja sama antara satu dengan yang lain. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bekerja sama. Untuk melawan orang yang ingin meluruskan mereka. Meluruskan mereka tanpa minta biaya, tanpa minta bayaran. Tapi karena memang melaksanakan perintah Allah, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Dihadapkan pada sekian banyak ancaman, terutama saat ini, ya Allah, ancaman semakin banyak. Tantangan semakin berat. Godaan semakin meningkat. Dibiayai oleh sekian banyak penjahat. Iya, di mana-mana lah gitu. Apa kata Al-Quran? Apabila kita ingin mengajak mereka dan sangat sulit, berat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Yang penting kamu jaga komunikasi kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kamu berada, Allah bersamamu. Apapun yang kamu pandang berat, tidak ada yang berat di hadapan Allah. Apapun yang kamu pandang sulit di hadapan Allah, tidak ada yang sulit, semuanya mudah-mudah saja. Yang penting alaikum anfusakum. Kalimat alaikum anfusakum artinya apa? Anfusa ini adalah maf'ul dari fi'il yang disembunyikan. Ada qarinah, ada dalil, ada kalimat alaikum. Hendaklah wajib atas kamu, alaikum itu kan begitu. Alaikum wajib atas kamu memelihara anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan ada yang membahayakan kamu
Sekian banyak orang yang tersesat. Dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. Ahli pasar, ahli kantor, ahli DPR, ahli eksekutif. Semuanya banyak ditemukan dari mereka yang sesat. Nggak akan ada pengaruhnya buat kamu. Selama idza tadaitum. Kamu berada di jalan petunjuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilihat ridha Allah. Cuma sebentar hidup kita. Apalagi sekarang dengan diangkat terus-terusan COVID-19. Ini buat umat yang beriman manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sering-sering tadzkiratul maut. Rasul menegaskan, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kamu ingat mati. Dan ingat mati berlandaskan keimanan mendorong kita untuk lebih produktif. Ingat mati tanpa iman membuat malas kerja. Kan perbedaannya begitu, jelas sekali ya. Kalau ingat mati ngapain lagi kerja? Udahlah, nunggu aja lah. Gak ada yang bisa diharapkan. Itu orang yang memang tidak beriman begitu. Tapi orang yang beriman, ingat mati. Kapan lagi saya membekali diri untuk masa depan sudah mati. Kalau nggak sekarang, waktu tinggal sebentar lagi. Itulah perbedaan orang yang beriman kepada hari kiamat dengan orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Jelas perbedaannya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kamu. Sekian banyak orang yang memang sesat berpikir, sesat berbuat, sesat berkata. Dan sekarang itu yang sesat-sesat itu bukan orang-orang yang bodoh ya. Secara akademik, mereka orang-orang pintar. Bahkan sudah menjadi profesor, doktor. Hartanya berlimpah. Apalagi yang mereka cari? Itulah dhalla. Ketika dhalla, gak jelas gitu mau digunakan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ilmu yang luas, gak jelas mau dibawa kemana, mau dipakai apa. Berarti dhalla di situ bukan dhalla dalam artian tidak bisa berpikir. Oh, berpikirnya mendalam mereka. Luas sekali wawasannya. Tapi mereka tidak mampu memanfaatkan ilmu mereka untuk masa depan. Hanya untuk sementara. Yang tidak jelas berapa lama akan dimanfaatkan. Yang tidak jelas juga sejauh mana sih mereka mengambil manfaat. Oh, saya mah senang banyak duit. Duit mah di sistem. Iya kan? Orang punya uang 1 triliun. Sarapannya apa coba? Oh, punya uang 1 triliun. Bikin goreng emas dong. Sate berlian. Ya Allah, nggak ada itu. Tetap aja, ya dimakan nasi-nasi juga. Saya pernah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jamuan makanan yang ini tingkat sangat tinggi lah gitu. Di hotel bukan lagi bintang 5. Hotel apa namanya lah. Soalnya pas ini waktu itu kan kita sedang dalam keadaan perjalanan umroh. Mendapatkan kehormatan karena waktu itu saya umroh bersama Wapres Pak Hamzah Has. Sedang jadi Wapres waktu itu. Nah, termasuk orang terkaya di Saudi menyediakan jamuan makanan yang sangat-sangat luar biasa mewahnya. Pas sampai di situ saya bingung. Alhamdulillah, mau makan tamis aja deh. Tamis itu adalah makanan orang Arab kampung lah gitu. Daripada ikan, banyak dimasak dengan mungkin masakan yang sangat istimewa. Hanya saya bingung, udahlah cari makanan yang sederhana aja. Saking bingungnya. Sebab kalau dicicipi semuanya harus pasang perut 10 perut lah gitu. Nanti tiba-tiba pulang sakit aja lah. Saya udahlah makanan tamis saja, makan tamis dengan full akhirnya. Tamis itu apa? Itu roti yang gede itu yang kemudian cukup bumbu kacang. Udah cukup melihat aja lah makanan yang seperti ini. Kayak beginilah
makan orang yang terkaya gitu. Tapi nggak jauh dari itu. Nasi, ikan, daging, sayur nggak ada tapi dari itu. Nggak ada di situ nasi goreng apa pakai bumbu emas itu atau nggak ada. Biasa-biasa aja semuanya juga. Sampai saya jadikan bahan tafakur. Ya ujung-ujungnya ke situ-situ aja. Hanya selewat di mulut. Makanan seenak mungkin cuma di mulut. Kalau sudah sampai di perut sama sederajat. Sederajat lah dengan makanan yang dimakan oleh santri di sini. Kalau sudah sampai perut, udah dibuang habis. Gak ada yang dipelihara. Oh, ini makanan enak ini. Pelihara di perut, jangan sampai dibuang. Kenang-kenangan. Gak ada, semuanya gak gitu-gitu aja sama. Ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Gak ada yang membahayakan kamu separah bagaimanapun kesesatan orang luar ketika kamu mendakwahi mereka, dan sejahat bagaimanapun mereka lakukan aksi kejahatan kepada kita, tidak ada yang dapat mengurangi kedudukanmu sebagai mukmin. Tapi mereka kalau umpamanya berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan, Allah mengatur segala-galanya. Tidak mungkin dapat menimpamu kecuali yang sudah Allah tetapkan atas dirimu. U'allimuka kalimatin ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidu tijahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa alam annal ummata law ijtama'u ala ayyan fa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa la in ijtama'u ala ayyadruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis sangat populer. Populer di tengah-tengah santri Maqdis. Populer ya hadis ini ya. Ada banyak yang hafal kan? Paling tidak ini hafal bahwa ini hadis. Ya, artinya apa itu? Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, nak, kata Rasulullah. Ujang, cep. Karena masih kecil kan. Aku ajarin kamu ya beberapa kata. Pertama, jaga hubunganmu dengan Allah. Pasti Allah akan menjagamu. Jaga hubunganmu dengan Allah. Pasti kau temukan dia dimanapun kau berada. Ingat, sekiranya semua manusia dari timur sampai barat melakukan kesepakatan bergotong royong ingin memberikan manfaat padamu, kau tidak akan menerimanya kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Kebalikannya, wala in ijtama'u ala ayadurruka bi syai' la yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Bila mereka semuanya melakukan persekongkolan, ingin menjatuhkan kamu, ingin membuat kamu menderita, tidak akan ada yang kamu derita kecuali sebatas yang sudah Allah tetapkan atas dirimu. Ini ketetapan dari Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Alat catatan sudah diangkat. Tinta sudah kering. Artinya sudah tidak mungkin bisa dirubah-rubah lagi. Ini luar biasa hadis ini ya. Menanamkan ke dalam diri kita keyakinan bahwa yuk kita jalani kehidupan, berjuang, menyelamatkan orang, mengajak manusia ke jalan yang benar. Bila mereka mengancam, mengintimidasi, sekarang istilahnya apa? Kriminalisasi. Dengan menuduh, melontarkan tuduhan-tuduhan radikal, apalagi ya intoleran, wah macam-macam lah gitu. Maka kita hadapi dengan melihat mereka pakai sudut mata aja. Yang kita lihat tujuan akhir hidup kita. Marji'ukum. Di sini jelas sekali. Idza tadaitum ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Makanya Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dibawa ke padang pasir sedang panas matahari membakarnya, digeletakkan, ditimpakan ke atas perutnya batu besar sehingga dia tidak berdaya dan dipaksa harus mengungkapkan kalimat musyrik.
maka dia hanya mengangkat telunjuk dan tidak mampu berkata banyak, tapi mampu mengatakan ahad, ahad, ahad. Orang ngerti, artinya Allahu ahad, Allahu ahad. Disiksa terus-terusan. Bilal bin Rabah tentu yakin betul. Yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ilallah marji'ukum jami'an. Kita akan kumpul nanti ya. Nah, kira-kira begitu. Silahkan. Habiskan nafsumu untuk menyiksa aku. Kalau aku mati, selesai sudah. Kemampuan kalian menyiksa aku tidak akan lagi berguna. Dan aku akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Dan kalian akan mendapatkan kedudukan yang sangat hina. Disitulah kalimat ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini kunci buat kita manakala kita sedang berada dalam keadaan menurun semangat. Ingat, ilallah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, bahasan saya baru sampai sini. Belum dilanjut. Insyaallah hari ini akan saya lanjutkan kajian sampai ayat berikutnya, ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati sunani dzawa 'adlin minkum wa akharani minkum min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billah in irtabtum la nashtari bi thamana wa law kana dza qurba wa la naqtum syahadatullah inna idzal laminal athimin. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ramadan tinggal 17 hari lagi ya. Semoga Allah berikan kepada kita usia sampai Ramadan, sampai dibuktikan hasil ibadah Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.